A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa bi nasta'in wala umri dunya waddin wala subhi ajma'in. Allahumma shalli wa barik sallim ala Muhammadin wa sahbihi wasallam. Sebelumnya saya sampaikan salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana keadaannya pagi ini? Insyaallah kita dalam ketenangan ya, dalam kondisi yang sakinah ya, mawaddah warahmah, insyaallah, amin. Jauhi dari amarah. Karena yang akan kita bahas pagi ini adalah bagaimana menahan amarah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, amarah, apa itu amarah? Kalau kita melihat definisi ya, kalau di dalam bahasa Indonesia ini yang namanya amarah ini rasa marah ya. Manusia mempunyai fitrah rasa marah ya. Rasa marah. Nah, kalau kita sudah bicara tentang fitrah, rasa marah ini apakah baik atau buruk, pemirsa? Wah, pasti semua saya yakin insya Allah berapa ya, lebih dari 80% pasti bilang ini sifat yang buruk, rasa marah, ya kan? Padahal sebetulnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah secara fitrah ya, itu pasti baik. Jadi sifat ini adalah satu tools untuk kita gunakan untuk kebaikan. Tetapi seringkali kita tidak proporsional yang akhirnya sifat ini menjadi buruk. Karena kita tidak tempatkan di tempatnya. Bagaimana nih ada sifat marah tapi dibilang kok baik gitu ya. Nah, kita akan bahas ya. Kita akan bahas begini. Jika kita melihat marah, sifat amarah, itu sebetulnya untuk apa sih Allah ciptakan untuk manusia itu ya? Kita lihat, sebetulnya sifat marah itu diciptakan agar supaya manusia itu dengan sifat tersebut melakukan perlindungan terhadap dirinya. Ini sifat marah, betul. Jadi dari sifat marah, manusia itu mempunyai sifat perlindungan terhadap dirinya. Bisa membuat sebuah perlindungan bela diri gitu ya, untuk melindungi dari bahaya-bahaya yang akan mengancam. Itu sifat marah. Sebetulnya seperti itu. Jadi intinya sifat marah itu kita membuat satu perlindungan seperti takut serangan binatang buas. Itu dari sifat seperti itu. Atau kita melakukan shelter ya, berlindung di dalam rumah, itu juga dari apa? Dari sifat marah sebetulnya. Jadi proporsionalnya atau proporsinya sifat marah itu, peruntukannya, fungsinya sifat marah itu untuk melakukan perlindungan. Nah, tetapi sebagaimana pisau yang bermata dua, ya. Jadi ketika manusia membuat senjata, sesungguhnya membuat perlindungan sesungguhnya itu agar supaya dia bisa mengatasi dirinya dari hal-hal yang berbahaya, ya. Jadi ketika misalnya ada binatang buas, dia membuat satu senjata untuk menahan dirinya agar supaya tidak kemudian teraniaya oleh binatang buas tersebut. Itu berasal dari sifat marah. Karenanya bentuk senjata, bentuk perlindungan, ya kan, defense itu kan ada yang kita pahami, the best defense is attack gitu ya. Itu kan sebetulnya dari sifat marah. Jadi perlindungan itu sifatnya bisa menyerang, kemudian bisa juga bertahan gitu. Nah, jadi ketika manusia membuat senjata itu sebetulnya untuk melindungi dirinya. Tapi karena tadi ada dua mata pisau tadi, ini pun bisa digunakan untuk menyerang, bukan hanya bertahan. Nah, jadi sifat marah itu kalau kita lihat aktivitasnya banyaknya menjadi serangan gitu ya. Marah menyerang jadinya begitu. Padahal bisa juga marah kemudian defense, itu bisa gitu. Nah, ini pemahaman dari sifat marah gitu. Ya. Jadi menarik sekali kenapa kok ada sifat marah.
Jadi kita bahas di sini, oh ternyata sifat marah itu seperti itu. Iya. Bagaimana sebetulnya sifat marah itu sebagai bensin. Sebagai bensin supaya kita menjadi semangat sekali. Betul. Coba bayangkan ya, sahabat yang dirahmati oleh Allah. Ketika seseorang dihina, dia ada dua pilihan. Dia dihina karena kemampuannya misalnya. Ya. Dia ada dua pilihan. Pertama, menyerang orang tersebut, ya, menyerang balik orang tersebut, menghina, mencaci maki kembali orang tersebut, atau dia bermuhasabah dan meningkatkan kemampuan dirinya. Tuh ada dua. Ya enggak? Itu dari mana? Itu dari sifat marah, pemirsa. Ya. Jadi ketika seseorang menghinakan, seseorang merendahkan, gitu ya, seseorang menghardik dan lain-lain, ini ada dua hal yang bisa dilakukan. Dengan sifat marah itu muncul, ketika sifat marah itu muncul, apakah dia men-trigger untuk sesuatu yang destruktif atau untuk sesuatu yang konstruktif, gitu. Jadi bisa aja munculnya jadi sesuatu yang destruktif. Sesuatu yang tiba-tiba balik menyerang, mencaci maki, balik kemudian menghajar dan lain-lain. Tetapi ada yang kemudian sifat marah itu menjadi energi bagi dirinya untuk membuat dirinya memperbaiki segala sesuatu yang kurang dari dirinya. Sifat itu kemudian mendongkrak, menyemangati dirinya untuk kemudian masuk ke dalam kompetensi, untuk masuk ke dalam peningkatan kualitas dirinya. Nah, itu sifat marah. Dan inilah sebetulnya fungsi dari sifat marah. Bukan yang pertama destruktif, tetapi untuk sesuatu yang konstruktif. Bagaimana kalau kita lihat Rasulullah SAW, sifat marah yang beliau kelola, yang kemudian tidak muncul menjadi sesuatu yang menakutkan, tidak muncul menjadi sesuatu yang menghancurkan, tidak. Tetapi justru sesuatu yang membangkitkan ghirah, membangkitkan semangat untuk membangun, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kualitas segala sesuatu yang penting untuk ditingkatkan. Jadi sesuatu yang konstruktif outputnya, bukan sesuatu yang negatif. Jadi menahan dari sifat marah itu, ditahan apa yang buruk yang akan keluar. Tetapi dari sifat marah ini menjadi energi yang positif yang bisa digunakan untuk kemudian menjadi satu perubahan yang bisa membuat kita merasa mesti berubah dengan cepat. Wah, ini sifat marah. Menarik sekali pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karenanya bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan tadi, bagaimana Islam mengajarkan. Karenanya ada seorang sahabat yang bertanya, Rasulullah, apa yang bisa membuat kita masuk surga gitu ya? Rasulullah menjawab gitu, untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan surganya Allah, la taghdab walakal jannah gitu. Kata Rasulullah SAW, ya la taghdab walakal jannah. Jadi jangan kamu marah, 3 kali jangan kamu marah, walakal jannah, dan kamu akan mendapatkan surga. Jadi surga itu akan dekat sama orang-orang yang jarang atau tidak tidak kemudian output dari kemarahannya itu menjadi destruktif, bukan kehancuran. Jadi rasa marahnya itu diubah menjadi sesuatu yang membangun. Makanya la taghdab, jangan marah gitu. Jangan ekspresikan kemarahan. Kalau ada kemarahan, ubah itu menjadi satu tenaga. La taghdab walakal jannah, kata Rasulullah SAW. Nah, bagaimana kita kemudian mengelola itu? Ini yang menjadi penting sekali. Bagaimana rasa kekesalan, rasa amarah itu kemudian dikelola menjadi sesuatu yang baik. Kalau kita membahas amarah ini ya, ini membonceng di dalam sebuah nafsu, ini masuk ke dalam kategori nafs ya. Jadi ada yang disebut nafsu amarah ya, amarah, nafsu amarah itu. Yang namanya nafsu amarah itu cenderung sesuatu yang buruk gitu. Kecuali ada nafsu
yang kemudian dirahmati oleh Allah gitu. Jadi yang namanya nafsu ini kalau misalnya amarah itu cenderungnya ke sesuatu yang buruk, yang destruktif tadi gitu. Kehancuran gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada nafsu tersebut jika dikelola itu dengan proporsional, dengan tepat, jadi ada kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang dirahmati oleh Allah itu juga membutuhkan nafsu, keinginan gitu. Nah, seperti misalnya makan gitu ya, kan itu juga butuh nafsu, ya kan? Tetapi makan ini kalau proporsional itu pasti dirahmati oleh Allah. Tapi kalau makannya sudah tidak proporsional, wah itu cenderung pasti pada keburukan. Kenapa ke keburukan? Coba bayangkan, makan berlebihan pasti buruk gitu. Nah, nafsu-nafsu inilah yang kalau tidak proporsional dia akan buruk. Jika terlalu berlebih dia akan buruk. Nah, karenanya perlu pengelolaan. Perlu proporsional pengelolaan, perlu pengendalian diri. Nah, pengendalian diri agar supaya jangan masuk ke dalam sesuatu yang buruk. Coba lihat. Di sekitar kita ini sebetulnya banyak sekali pemantik atau pemancing atau trigger dari pemantik kemarahan. Iya. Wah, apalagi kalau di kota-kota besar semacam Jakarta ini macet saja udah bisa kemudian jadi berantem. Iya. Orang macet sedikit saja udah langsung klakson tetot gitu. Buka ini kena spion motor. Wah, buka kaca jendela memaki. Disangkanya yang satu yang menyenggol itu akan minta maaf, balik memaki malah. Wah, ini memang kota yang aneh ya. Jadi kalau misalnya orang melakukan kesalahan, ada orang yang memaki, dia bukan minta maaf tapi balik memaki ulang gitu. Waduh, ini kan memancing kemarahan gitu. Jadi panas sekali dan ini mengeraskan hati gitu. Kalau setiap hari terus berada dalam lingkungan seperti ini, saya tidak membayangkan bagaimana kalau tidak kemudian kita menahan diri, akan masuk ke dalamnya dan memang terjadi segala sesuatu yang tidak diinginkan itu. Perkelahian lah, inilah, itulah. Ini nih amarah. Karenanya yang namanya amarah itu mesti dikendalikan. Ya, mesti dikendalikan, mesti kemudian ada pengendalian diri. Rasulullah SAW itu mengajarkan salah satunya begini. Jika kamu marah sambil berdiri, kata Rasulullah ya, duduklah. Jadi kalau orang marah gitu sambil berdiri, supaya nggak marah, duduk. Karena yang namanya marah itu sebetulnya berasal dari setan. Setan itu kan, jin itu, setan itu kan dari api. Jadi sifatnya akan selalu kemudian membakar, akan selalu kemudian berdiri, akan selalu ke atas, mengangkasa, membesar gitu loh. Makanya untuk melawan itu kita harus balikin seperti sifat manusia, seperti tanah itu. Merunduk, tawadu gitu loh. Jadi ketika marah sambil berdiri, duduklah kata Rasulullah. Kalau kemudian duduk masih marah, tidurlah. Kalau tidur masih marah, satu riwayat itu tempelkan dengan tanah. Setelah itu kemudian berwudu. Berwudu masih marah gitu ya. Sholatlah Rasulullah. Kalau sholat masih marah juga, waduh itu keblinger itu namanya. Ya? Nah, jadi bagaimana kita mengendalikan amarah itu. Nah kemudian amarah itu kan kalau misalnya kita lihat seperti panci. Panci kalau misalnya di dalamnya ada air terus kemudian kita bakar, kita rebus airnya, dia akan bergolak. Wah, bergolak. Dan bergetar pancinya. Nah manusia kalau marah itu seperti itu. Jadi mukanya itu kelihatan marah, matanya membesar, leher-leher ototnya kejang gitu. Seperti kalau misalnya kita film anak-anak itu Hulk, Incredible Hulk gitu. Nah itu kalau Hulk itu kan membesar jadi monster hijau seperti itu. Gitu. Jadi orang marah itu seperti itu. Dalamnya itu bergetar gitu, terbakar gitu. Nah karenanya dalamnya ini yang mesti dikendalikan. Secara ruhiyah ini yang mesti dikendalikan agar supaya jasad, fisik dan lain-lainnya kemudian tidak terpancing. Karena salah satunya adalah
jangan banyak bergerak. Kalau lagi marah, jangan banyak bergerak. Diam, diam. Karena pergerakan ini akan kemudian menyulut lebih lagi dari kemarahan yang sebelumnya. Ya, jadi jangan banyak bergerak. Kalau marah, diam. Diam. Begitu. Kalau dari berdiri jadi duduk, kalau duduk kemudian tidur, kalau tidur masih marah kemudian berwudu. Berwudu masih marah, kemudian sholat. Karena apa? Karena sholat ini mengingat Allah. Kalau mengingat Allah, kemudian berzikir kepada Allah, insya Allah kemarahan ini dengan istighfar, dia akan kemudian lama-lama hilang. Dan hanya mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Iya kan? Kalau kita tidak mengingat Allah, kita tidak akan pernah tenang. Gitu ya, begitu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Menarik sekali. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas lagi bagaimana sih kiat-kiat untuk menahan amarah. Karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karenanya tadi kita sudah berbicara bagaimana kita mengendalikan amarah kita, ya, jangan terlalu banyak bergerak, ya, karena itu akan memancing kemarahan. Kalau tadi berdiri kemudian duduk, kalau duduk kemudian tidur, tidur kemudian masih juga kita berwudu, wudu kemudian sholat. Kalau masih juga, wah itu kan keterlaluan ya. Makanya banyak-banyak mengingat Allah agar supaya kita dijauhi dari rasa amarah. Ya, dengarkan ayat-ayat Allah. Begini, ada satu penelitian, ya, ketika di negara Barat ada orang-orang yang stres, ya, orang-orang yang masuk ke dalam rutinitas kerja yang tinggi, yang kemudian banyak permasalahan-permasalahan di dalam kesehariannya. Mereka orang-orang yang stres ini kemudian dilihat dan mereka diperdengarkan kepada mereka beberapa eksperimen. Pertama dieksperimenkan didengarkan musik klasik. Betapa musik ini membuat mereka turun tingkat ketegangannya, tingkat stresnya turun. Nah, ketika mereka turun, otomatis musik ini berpengaruh terhadap stres atau tingkat ketegangan seseorang, relaksasi seseorang. Nah, kemudian didengarkanlah yang namanya ayat-ayat Allah, murotal atau ayat-ayat Allah, lantunan ayat-ayat suci, ayat-ayat Al-Quran. Nah, orang ini sama sekali, bukan orang non-muslim, sama sekali belum pernah mendengar Al-Quran, belum pernah mendengar lantunan ayat-ayat suci. Orang yang belum mendengar dan tidak mengerti sekalipun, ternyata ketika diperdengarkan Al-Quran, tingkat stresnya jauh lebih turun daripada diperdengarkan musik-musik yang tadi. Jadi otomatis orang dengar paham tidak paham, suka tidak suka, ketika mereka dengarkan, tingkat stresnya turun jauh. Hatinya menjadi tenang, gitu. Nah, apalagi kalau orang ini memahami artinya. Ketika orang ini paham betul apa yang dibacakan di dalam Al-Quran. Karena otomatis hati ini, sebetulnya kan Al-Quran itu sudah secara fitrah sudah diinstal semuanya ke dalam diri manusia. Hanya tinggal manusianya ketika dia tertutup, dia menutup diri, artinya dia tidak akan kemudian muncullah nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau dia bersyukur, dia syakaro, dia membuka, ya, muncullah nilai-nilai Al-Quran di dalam dirinya. Muncullah nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupannya. Kalau tidak, dia tutup, ya sudah, terkubur gitu. Nah, karenanya setiap orang yang mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, dia akan merasakan ketenangan. Ayat-ayatnya akan masuk lewat telinganya, masuk ke relung-relung jiwanya, ya, dan membuat kemudian tenang. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kita melantunkan seperti itu, insya Allah hati ini akan kemudian masuk ke dalam ketenangan, ya. Karenanya banyak-banyak mengaji, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak kita mendengarkan, meresapi, ya, ayat-ayat tersebut. Insya Allah hati menjadi tenang. Ayat-ayat Al-Quran itu melembutkan hati. Marah itu muncul dari hati yang keras. Ya saudara, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hati yang keraslah yang membuat
amarah itu bisa muncul. Karenanya lembutkan hati. Hati orang-orang yang lembut, insya Allah dia akan lebih terjaga. Hati orang-orang yang keras hati, dia akan mudah terpercik. Ya. Lembutkan hati itu dengan lantunan ayat-ayat Allah. Lembutkan hati itu dengan selalu kita membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Karenanya jika bisa jangan lepas satu hari pun dengan membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, dengan mengingat Allah, kita tidak akan atau dijauhi dari rasa marah, dari amarah. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Surga bersamamu. Insya Allah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, di akhir ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa sesungguhnya jika kita lupa jauh dari Allah, tentu kita akan tersasar. Perjalanan kita itu akan tersesat. Kita akan masuk ke dalam kesulitan demi kesulitan. Dengan seperti itu, kita akan masuk ke dalam amarah, kekesalan yang membuat kita nanti akan menyalahkan dan kita akan mencari kesalahan-kesalahan. Jangan seperti itu. Kembali ke diri kita sendiri. Kesalahan itu muncul dari diri kita sendiri, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam itu mempunyai akhlak. Beliau itu tidak menyalahkan syaitan yang mengganggunya, tidak kemudian membuat dia menyalahkan iblis, tetapi dia berbicara kepada Allah bahwa, ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni aku berbuat zalim terhadap diriku sendiri, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni aku akan masuk ke dalam orang-orang yang merugi. Mari kita terus perbanyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam tersebut. Insya Allah diselingi dengan istighfar, jauhi amarah. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akhirul kalam, tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Sampai berjumpa di episode-episode mendatang dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.